sebenarnya apukat, prospek apukat sama durian. Hari ini beliau juga ada rapat mendadak, jadi saya agak menjadi problem juga hari ini. Tapi saya sekilas saya ingin pada teman-teman sekalian bahwa tanaman apokat itu sangat luar biasa potensinya. Saya pingin menggugah pikiran aja sebenarnya kalau kita hari ini bisa memanfaatkan 20% tanah yang masih sisa yang berupa tanah perkebunan ini bisa digunakan sebagai kita kita untuk melakukan produksi ya. Kita melakukan produksi. Oke. Saya bayangin kalau kita mampu untuk melakukan itu, insya Allah kita bisa paling tidak punya sedikit. Ya, Assalamualaikum Mas. Saya bayangin kalau kita mampu. Ya, salam hormat Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, Nggih, monggo kita bareng-bareng nonton ya. menonton. Nggih. Asli pundi niki. Iki Mas sapa iki Mas sapa? Mas Ari to iki. Nggih, Weh, ya apa kabarmu Ri? Sehat. alhamdulillah. Kalau bolo-bolo kudu Banjar niki. Iya, salam hormat ning bolo-bolo kabeh ya. Nggih. Oh, salam buat Pendukung keluarga. Bundan kudu Banjar. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi saya Nggih. terusin dulu nggih, saya terusin dulu nggih. Saya Nggih, terusin monggo dulu monggo nggih. monggo. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin sekali ngajak teman-teman untuk berdiskusi masalah apokat sama durian. Selama ini kan kita menganggap apokat, durian itu hanya bisa ditanam di dataran tinggi, ternyata juga tidak. Nah, kenapa saya ingin mengajak Mas Ana Lutfi? Mas Ana Lutfi ini adalah salah satu dulu tokoh di Jawa Timur sampai sekarang. Dia prosesinya dulu itu adalah orang di organisasi, kemudian pernah menjadi DPRD di Provinsi Jawa Timur, kemudian menjadi tokoh nasional di Jakarta, dan sekarang dia memutuskan untuk kembali ke Blitar, di kampung halamannya, di daerah Serengat. Ini yang menarik. Kenapa? Karena begitu saya datang ke sana, ternyata beliau ini bertani, berkebun, apukat, kemudian berkebun durian, ada juga salak, ada nanas, ada kemudian juga pisang. Dan dia meyakini bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saya pingin diskusi sama Mas Jalal lah. Mas Jalal. Nah, Mas Ana Lutfi hari ini belum bisa, sehingga kami harus menjadwal ulang semuanya. Ya, Waalaikumsalam Mas Jalal. Siap. Nah, Waalaikumsalam. ini kalau ini sih, ini udah di Durian Park, ini juga praktisi di wisata, tapi yang lebih terkenal sebenarnya Mas Jalal ini praktisi sepeda ondel. Siap. Siap. Siap, Mas Abub. Yeah. Jadi Mas, sebenarnya hari ini saya ngajak Mas Ana Lutfi sebenarnya untuk berbincang permasalahan durian dan apukat. Cuman Mas Ana Lutfi hari ini ada acara, sehingga ngapunten nggak bisa live. Beliau juga sampaikan bahasanya lain waktu, mungkin besok atau lusa kita akan melakukan diskusi bersama Mas Ana Lutfi. Kenal tuh Mas Ana Lutfi? Oke, siap. Sekilas Nah, saja, Mas Abub. nah iya, Mas Ana Lutfi saya jadi petani, kaget juga sih. Oke. Luar biasa, dia tanam durian, tanam apokat. Apokat sekarang 1 kilo itu cuma isi 1 loh.
satu biji bisa 1 sampai 2 kilo loh. Dan harga jualnya luar biasa mahalnya. Nggih. Enten pundi niki? Di rumah Pak Wabub. Ya ini kok di rumah. Izin tadi dari Oh. kemudian Rapaombo. Besok ke Jipurapa Pak Wabub mohon izin menemani dari Kemenak bersama Basnas Gus Didi untuk menyalurkan bantuan. Mohon izin ke Balai Desa Jipurapa. Siap. Ditanya ini, alpukat jenis apa nih Pak? Banyak, ada alpukat sekarang ini jenis Markus, ada lagi aligator, ada lagi jenis golden dan sebagainya. Kan kalau Mas Jalal ini kan sekarang ini lebih banyak di durian pak juga kan. Siap. Nggih. Dan hari ini banyak istilah itu karo konco-konco praktisi durian sa Indonesia kan, Nusantara. Betul, jadi 2 kali 2019 dan 2020 bersama Pak Yusron membersamai para petani Wonosalam dan petani Nusantara bergabung dengan jejaring Profesor Reza dari Yayasan Durian Nusantara. Tanggal 1 kemarin Alhamdulillah Jombang bisa menyelenggarakan kontes durian unggulan Wonosalam. Ya, Juara satunya dari Segunung Carangwulung. Dan ke depan, bulan depan, Prof. Reza juga akan ke Wonosalam. Mudah-mudahan bisa bersama lagi dengan Pak Wabub untuk mengembangkan potensi durian di Wonosalam. Ya, dan alhamdulillah ternyata juga sekarang saya baru dapat dengar cerita kemarin bahwa di Cina sekarang ini durian kita sudah banyak yang diekspor. Cina di jalan-jalan itu sekarang durian itu luar biasa banyaknya, dan itu rata-rata dari Thailand sama dari Indonesia. Berarti ini kan sesuatu yang prospek toh sebenarnya. Betul. Bahkan sekarang orang-orang Surabaya kan beli kebun kebun kecil-kecil yang ditanamin durian gitu. Mas, durian itu isok ditandur ning daerah dataran rendah enggak menurut sampean? Yang saya ikuti bisa Pak Wabub, dan dengan pemupukan dan pengairan yang cukup itu bisa. Salah satu buktinya itu durian yang dibudidayakan oleh putranya Bang Khalid Makarim itu durian Nusantara, termasuk Musangking dan OC sudah berbuah Pak Wabub di Pulau Rejo, dekat pertigaan utaranya. Pulau Rejo itu ada 2, Pulau Rejo Ngoro atau Pulau Rejo Tembelang, itu kan? Pulau Rejo Ngoro Pak Wabub, Jombang Selatan. Jadi satu dengan mungkin gudang atau tempat penimbangan tebu itu loh Pak Wabub. Jadi saya itu bayangin aja lah sebenarnya, kita manfaatin tanah pekarangan kita untuk durian, tanah pekarangan kita untuk untuk ini apukat, untuk tanaman. Sebenarnya kalau itu kita kembangin pada satu desa full, tanah pekarangan kita proyeksikan ke apukat, satu desa full kita proyeksikan ke tanah pekarangannya ke mana? Ke durian. Ada yang ke jenis buah tertentu. Jadi tidak beragam, tapi kita fokuskan pada satu-satu desa saja. Jadi menarik ya Mas Jalal ya. Menarik Pak Wabub. Ini sekarang ada eksperimen di Desa Wonomerto Wonosalam. Programnya itu sebetulnya ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Mestinya yang diharapkan ke depan itu menjadi program Dinas Pertanian. Ada pengembangan atau upgrade durian, 75 pohon durian terbaik Wonomerto sedang di-upgrade dengan teknologi yang digagas oleh Cak Wahab dan Pak Dr. Herman, ahli biokimia pangan dari IPB yang bermukim di Mojokerto.
Sudah 3 bulan berproses upgrade dan syukur alhamdulillah sudah berbunga lebat. Nanti kesaksiannya bisa dicek ke Pak Maryanto, atau Ketua BUMDes Wonomerto. Jadi mudah-mudahan dari bunga yang lebat dalam bulan ini, dalam 2-3 bulan ke depan tingkat pembuahannya sampai nanti matang bisa tinggi Pak Wabub. Nanti bisa ke Wonomerto, monggo Pak Wabub siap menemani. Jadi saya bayangin aja. Saya kemarin ke Blitar, ke tempatnya Mas Ana Lutfi. Pada usia apokat durian itu rata-rata 3 tahun udah berbuah aja 4 tahun. 4 tahun kan ya udah berbuah. Kalau asumsi saya kemarin menurut Mas Ana Lutfi, apokat aja kita dulu. Di angka yang 6 tahun itu mereka bisa sudah produksi di angka minimal 2-3 juta rupiah per pohon. Kalau Mantap. itu dikurskan dengan sudah nilai jualnya. Artinya kalau tanah pekarangan kita di desa kan rata-rata masih banyak, masih ada 500 meter, ada 1000 meter yang selama ini nggak pernah dimanfaatkan secara utuh kan. Optimal. Ditanduri pisang ya sekedar ditanduri pisang, ora cukul pisang kayak gitu. Nah, kalau kita bayangin kalau kita punya 20 aja apokat, berarti 20 itu paling enggak itu sudah untuk biaya anak kuliah itu cukup loh ya. Cukup sampai kuliah. Cukup. Sampai kuliah cukup sebenarnya. Cuman kan problematikanya ini kan kemauan, ilmu pengetahuan. Ini yang agak susah. Dan selama ini apokat ini kan bisa bertahan 1 minggu sampai 2 minggu baru mereka masak gitu kan. Artinya kalau mereka dikirim kemanapun itu masih bisa worth it gitu. Kapan ke Wonosalam? Siap Pak Wabub, siap. Kapan-kapan kita ketemu Wonosalam ngopi bareng ya Mas Jalal ya. Salam buat keluarga. Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian seperti itu. Kami cuman mikirnya gini. Oke, ada jeda sebentar. Di Sumber Agung Perak sekarang sedang kesulitan pupuk. Oke. Saya pengen dengar langsung ya. Saking pelosok lagi musim tembakau, tembakau lagi murah. Ini sebenarnya kita harus punya giat untuk ke pabrik-pabrik rokok sebenarnya untuk memasak. Assalamualaikum. Halo Mas. Assalamualaikum Pak Wabub. Iya, pupuk lagi susah ya? Iya Pak Wabub. Jadi gini, kita sudah ambil keputusan kemarin karena instruksi dari pusat, wah, pembelian pupuk. Sebenarnya pupuk kita berlimpah, pupuk kita nah, cuman pembeliannya harus melalui kartu tani, oke? Oke, ya kartu tani itu sudah ada Pak, dan ada sebagian yang belum jadi juga. Tapi sama pihak Gaboktan sudah ada susulan gitu loh. Nah, ya saat ini meskipun kita sudah punya kartu tani ya Pak ya, cuma di kios-kios itu kok masih kosong. Ya, jadi gini, kita sudah ambil keputusan mulai hari ini. Hubungi pembelian tani. Halo. Pembelian kelompok untuk sambil saya sekalian saya melakukan penebusan pupuk meskipun kartu taninya belum berfungsi, itu masih bisa dilakukan setiap orang tersebut masih masuk di dalam ERDKK. Ya. Oke. Iya.
Ya, Pak. Putus-putus. Iya. Ya, putus-putus ini, Pak. Iya, Putus-putus ini. Apa aku lali tuku sinyal ya? Iya. Ya, Jadi tolong untuk jatah pupuk itu kalau bisa itu dikasih lebih dari kuota yang ditetapkan oleh pihak pertanian gitu loh, Pak. Kan jatahnya untuk bahan per 100 itu kan pupuknya OTA hanya 30 kilo atau berapa itu untuk pupuk OTA per bahan 100-nya. Nah, itu kan kalau dibuat petak-tek untuk 30 kilo itu kan yuk kurang, Pak, untuk perbanan statusnya itu. Orang cukup. Jadi problem ini. Ini kan salah sedikit batas. Nah, coba untuk pembelian yang sesuai dengan DKK dulu lah. Pembelian yang sesuai dengan DKK dulu. Sehingga paling tidak ini menolong petani dulu untuk masa urgen ini, mendesak ini dulu. Ya. Jadi kalau kita masih bisa, bagaimana kita tidak mengalami kelangkaan berkaitan dengan stok jumlah pupuk yang ada di Kabupaten Jombang. Di Instagram surat keputusan dari Dirjen mengatakan bahwa penebusan pupuk selama itu berada pada ESDKK masih bisa dilayani. Ya udah, makasih. Salam. Assalamualaikum. Kalau ada masalah DM saya. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, sinyalku megap-megap, aku lali apa jenenge gorong tuku sinyal. Ya, teman-teman sekalian. Jadi saya diskusi tentang apa berkaitan dengan apukat dan durian. Saya agak pending sebentar karena Mas Analuti masih ada kerjaan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Pak. Ini Pak, kabarnya Pak. Putus-putus, Pak. Halo. Putus. Nggak jelas itu, Pak. Rekan-rekan semua, ini agak susah sinyal. Jadi sinyal ini Pak Wafu Paya ganti bener. Ini Paya ganti. Coba saya betulin sebentar. Iya, Pak. Saya betulin sebentar, saya mohon maaf. Ini agak susah banget untuk bisa kita nyambung ke teman-teman sekalian. Oke. Agak susah sih teman-teman. Oke, sinyalin lebih ngopi Pak. Nggih. Ini sinyal wifi kita ya. Oke. Sebentar teman-teman sekalian, saya coba HPD ganti sama Mas Bak. Nggih. Allah, udah masih putus-putus rekan-rekan sekalian. Suti Morwarto, Okta gimana kabar? Ninis. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti itu ya.
masalah pupuk dan sebagainya. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Oke, semangat. Oke. Masih putus-putus rekan-rekan sekalian. Oh, udah lancar. Dava, gimana kabar? Pasker, yuk. Ciko. Hari. Ya, apa kabar? Saya, Pak. Halo, Mas. Ya, kita tampaknya harus beli sinyal dulu ya ini ya. Sinyalnya putus-putus, Pak. Oke, Mas Fani Jaya. Oke, kapan lagi? Udah lancar. Oke. Besok malam. Gratis desain pembangunan masjid sama musola. Ya, alhamdulillah. Hanya untuk masjid sama musola ya. Rumah enggak ya. Mas Awang. Oke, kosong. Saya upayakan besok malam ya kita bisa live berkaitan dengan durian dan sebagainya ya. Saya juga pernah punya, saya pingin aja teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Kita lanjutkan besok malam. Insya Allah tadi Mas Ana Lutfi sudah kontak dengan saya. Besok malam beliau dipastikan bisa untuk ikut serta di dalam live kita. Ya, makasih. Yayasan Panti Asuhan juga, Pak. Oke. Rekan-rekan sekalian, kita ganti topik pertanian besok. Ada masalah di lapangan, saya mohon DM kepada saya. Kopi Excelsa luar biasa. Excelsa itu Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya mohon maaf ya. Buah naga. Oke, mana buah naga tadi? Buah naga di kebun sekali buah lebih dari 50 buah, tapi makin ke sini tak kebuahnya kurang. Kandungannya kurang, pupukkannya kurang. Pak, yang nganggur ini gimana Pak? Masa nggak ada bantuan? ayo bertani ya Mbak aku. Salam.